Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Belajar, bertemu lagi dengan Pak Syam. Di video kali ini, Pak Syam akan membahas materi matematika kelas 7 SMP tentang bab bilangan. Di pertemuan keempat ini, Pak Syam akan membahas tentang FPB dan KPK. Oke, sudah siap belajar bersama Pak Syam? Siapkan alat tulis kalian, langsung saja kita belajar bersama. Let's go! Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, memahami konsep menentukan FPB dan KPK. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan FPB dan KPK. Sobat belajar pastinya tidak asing kan dengan FPB dan KPK, karena dulu ketika masih SD materi ini sudah pernah didapatkan. Nah, jadi untuk video ini kita mereview sedikit tentang materi FPB dan KPK. Yang pertama adalah FPB, yaitu faktor persekutuan terbesar. Nah, ada yang masih ingat nggak cara mencarinya seperti apa? Untuk mencari FPB, yaitu diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi nanti ketika kita sudah mencari faktorisasi primanya, kita tinggal memilih faktor yang sama dengan pangkat yang paling kecil. Yang kedua, ada KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Ada yang masih ingat gimana cara mencarinya? Yap, benar sekali. Jadi KPK diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang berbeda dan mengambil faktor dengan pangkat tertinggi untuk faktor yang sama. Jadi diingat-ingat ya, kalau KPK diambil faktor prima yang berbeda dan faktor prima yang sama dengan pangkat paling tinggi. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan FPB dan KPK dari 72 dan 100. Nah, yang pertama 72, kita cari faktorisasinya dengan menggunakan pohon faktor. Nah, jadi 72 dapat dibagi 2, hasilnya 36. 36 dapat dibagi 2, hasilnya 18. 18 dapat dibagi 2, hasilnya 9. Dan 9 dapat dibagi 3, hasilnya 3. Selanjutnya, kita cari faktorisasi 100. 100 dapat dibagi 2, hasilnya 50. 50 dibagi 2, hasilnya 25. 25 dapat dibagi 5, hasilnya 5. Nah, sekarang kita tulis faktorisasi primanya. Yang pertama 72, 2-nya ada 3, berarti 2 pangkat 3. Dan 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2. Faktorisasi prima dari 100, di sini 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Dan 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Selanjutnya kita cari FPB dari 72 dan 100. Kita perhatikan bahwa untuk mencari FPB yaitu diambil faktor yang sama. Nah, dari 72 dan 100 faktor yang sama adalah 2. Diambil pangkat yang paling kecil, berarti 2 pangkat 2. Jadi FPB-nya yaitu 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya kita mencari KPK-nya. Nah, kalau KPK kita ambil faktor yang sama dengan pangkat tertinggi, berarti 2 pangkat 3. Selanjutnya faktor yang berbeda juga kita kalikan, yakni 3 pangkat 2 dan 5 pangkat 2. Maka KPK-nya yaitu 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dan dikali 5 pangkat 2. 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 2 9, dan 5 pangkat 2 25.
8 dikali 9 dikali 25 hasilnya 1800. Nah, gampang kan? Baik, kita lanjut di soal yang kedua. Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali, Dimas setiap 4 hari sekali, sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi? Nah, jika ada soal modelnya seperti ini, kira-kira apa ya yang kita gunakan, FPP atau KPK? Yap, benar sekali. Jadi ketika ada soal tentang kunjungan bersama-sama, maka kita gunakan KPK. Oke, langsung saja kita cari faktorisasi dari 6, 4, dan 8. Nah, faktorisasi prima dari 6 yaitu 2 dikali 3. Faktorisasi prima dari 4 yaitu 2 pangkat 2. Dan faktorisasi prima dari 8 yaitu 2 pangkat 3. Kita ingat-ingat, untuk mencari KPK kita pilih faktor yang sama dengan pangkat paling tinggi. Nah, berarti di sini yang sama 2 ya. Kita pilih yang paling tinggi pangkatnya, berarti 2 pangkat 3 dikalikan dengan faktor yang beda ya. Yang beda hanya 3 saja, berarti KPK-nya dari 6, 4, dan 8 yaitu 2 pangkat 3 dikali 3. 2 pangkat 3 8 dikali 3 sama dengan 24. Jadi mereka bertiga akan bertemu setelah 24 hari lagi. Nah, kira-kira mereka bertemu lagi tanggal berapa ya? Baik, di sini diketahui bahwa mereka mengunjungi perpustakaan bersama adalah tanggal 28. Mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama lagi setelah 24 hari. Diambil dari KPK-nya ya. Nah, seperti kita ketahui bahwa bulan Januari itu sebanyak 31 hari. Makanya kita kurangkan dengan 28 sehingga sisa 3 hari. Nah, kita kurangkan sisa hari pada bulan Februari yaitu 24 dikurangi 3 sama dengan 21. Jadi mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi pada tanggal 21 Februari. Oke, kita lanjut ke soal cerita selanjutnya. Tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Nah, kalau soal seperti ini kira-kira pakai FPP atau KPK? Yap, benar sekali. Jadi ketika ada soal dengan kata kunci dibagi rata, maka kita menggunakan FPP. Baik, kita cari faktorisasi primanya dulu. Yang pertama 84 dapat dibagi 2, hasilnya 42. Dibagi 2 lagi, hasilnya 21. Dibagi 3, hasilnya 7. Selanjutnya 56 dibagi 2, hasilnya 28. Dibagi 2, hasilnya 14. Dan dibagi 2, hasilnya 7. Selanjutnya 140 dibagi 2, hasilnya 70. Dibagi 2, hasilnya 35. Dan dibagi 5, hasilnya 7. Nah, kita tulis dulu faktorisasi prima dari 84. Duanya ada 2, ada 3, dan ada 7. Maka faktorisasi prima dari 84 adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dan dikali 7. Selanjutnya faktorisasi prima dari 56. Duanya ada 3 dan 1 7. Maka faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 3 dikali 7.
Selanjutnya faktorisasi prima dari 140, 2-nya ada 2, 5-nya ada 1, dan 7-nya ada 1. Maka faktorisasi primanya yaitu 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Kita ingat bahwa untuk mencari FPB kita cari faktor yang sama saja. Nah, di sini yang sama adalah 2 dan 7. Kita cari yang pangkatnya paling kecil. Nah, kalau 2 pangkat terkecil adalah 2 pangkat 2. 7 sama ya, sama-sama pangkat 1 semua, maka 7. Jadi FPB-nya yaitu 2 pangkat 2 dikali 7. 2 pangkat 2 4 dikali 7 sama dengan 28. Jadi banyak anak yang dapat menerima pembagian tersebut adalah 28 anak. Baik, sekian video dari Pak Syam. Berikut adalah latihan soal, silahkan dikerjakan. Kalau sudah menemukan jawabannya bisa ditulis di kolom komentar, atau kalau masih bingung bisa juga tanya langsung di kolom komentar. Terima kasih, sekian dari Pak Syam. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.